dari SOE Indonesia ini, bahwa acara ini terlaksana berkat kolaborasi dan dukungan dari Sustainable Ocean Alliance yang berkantor pusat di San Francisco, Diverse Clean Action sebagai chapter SOE Indonesia, alumni Our Ocean Youth Leadership Summit, kemudian Maritim Muda Nusantara, Blue Generation, Sea Angel, Ocean Smile, dan Back In. Apa kabar semuanya? Semoga selalu semangat dan sehat ya. Nah, pada malam hari ini pembahasan kita akan seputar rumput laut. Nah, tahukah kalian bahwa rumput laut dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan kemasan pengganti plastik? Ini merupakan solusi yang inovatif karena aman untuk dikonsumsi dan pastinya tidak mencemari lautan, bahkan dapat meningkatkan taraf hidup petani rumput laut. Untuk itu, webinar SOE Indonesia malam ini mengundang seorang narasumber, yakni David Christian, founder dan CEO Evo & Co, yang akan mengajak kita semua untuk rethinking plastik. Teman-teman yang sebelumnya mengikuti Our Ocean Leadership Summit di Bali mungkin sudah pernah bertemu secara langsung dengan David ya. Saya sapa dulu nih. Selamat malam David. Halo, selamat malam. Aku videonya mesti dinyalain ya? Ya, akan lebih bagus supaya teman-teman mengenali David. Ya. Terima kasih telah bersedia bergabung dalam webinar ini. Jadi teman-teman, pada malam hari ini saya, Dian Limbong, akan menjadi moderator sesi ini. Saya juga didampingi dengan rekan saya, Faiza Fauziah, yang akan memandu sesi tanya-jawab nanti. Selamat malam, Faiza. Halo, selamat malam. Ya, ternyata ada. Terima kasih sudah bergabung. Nah, untuk teman-teman, Bapak Ibu yang sudah bergabung, saya ingin meminta supaya mungkin bisa mengganti namanya biar peserta lainnya bisa tahu nih siapa saja dan dari mana saja asalnya. Jadi bisa mengganti namanya dengan, jadi di masing-masing box yang ada kalian bisa klik di yang 3 dot itu atau 3 titik dan merename nama kalian dengan nama dan lokasi kalian, nama dan kota asal. Nah, jika ada pertanyaan untuk narasumber, dapat diketik di kolom chat. Nah, untuk pasti udah pada penasaran semuanya, jadi saya akan langsung mempersilakan aja narasumber kita untuk menyampaikan materinya. Kami persilakan David. Oke. Ya, thank you sebelumnya semuanya udah diundang untuk sharing di sini juga. It's my pleasure to be sharing here. Mungkin aku share screen ya, karena ini bakal dari presentasi. Okay. Udah kelihatan belum? Ya, udah. Udah ya, iya. Ya, jadi halo semuanya, selamat malam. Ini jarang-jarang ya kita webinar malam-malam jam 8 malam. Jadi pasti yang datang ke sini semuanya pada benar-benar niat dan bersemangat juga untuk kayak mendengarkan sesi dari SOE ini sendiri. Jadi namaku David Christian, aku founder dan CEO dari Evo & Co. Tapi mungkin sebelumnya jelasin dikit mengenai Evo & Co itu visi kita apa. Jadi visi dari Evo & Co sendiri adalah kita ingin menciptakan dunia tanpa polusi plastik dengan kita menyediakan solusi-solusi pengganti plastik sekali pakai yang sudah ada sekarang, atau kayak kita juga berinovasi dan juga kita pengen mengedukasi juga melalui kampanye yang kita lakukan sendiri juga ada. Jadi dari Evo & Co sendiri kita punya 3 value di perusahaan kita. Yang pertama inovasi, kita ingin selalu berinovasi dan menyediakan juga inovasi-inovasi produk yang lain untuk mengganti plastik sekali pakai, tentunya yang yang ramah lingkungan dan enggak menghasilkan plastik. Sustainability, kita benar-benar make sure kalau produk-produk kita itu benar-benar sustainable dan bisa terdegradasi atau terkompos di alam. Dan kolaborasi, jadi kita percaya karena mungkin kita semua di sini udah lebih sadar ya mengenai isu plastik, dampak negatif plastik terhadap lingkungan juga, dan kita tuh nggak bisa menyelesaikan masalah plastik ini tuh dengan sendirian. Jadi aku percaya dengan kita semakin banyak berkolaborasi, semakin banyak juga kayak impact yang bisa kita berikan untuk menyelesaikan masalah plastik ini sendiri.
Gitu. Jadi itu 3 value utama dari perusahaan kami di Evenco. Nah, sebelum masuk lebih dalam lagi, mungkin mau share sedikit mengenai bumi kita. Mungkin di sini ada yang tahu umur bumi kita itu udah berapa tahun, kayak gitu. Mungkin kayak bisa sambil nebak-nebak, dipikirin, boleh di Google juga, gitu. Jadi kalau yang pada belum tahu, umur bumi kita itu sebenarnya udah 4,5 miliar tahun. Jadi selama 4,5 miliar tahun itu, ya bumi kita udah sangat tua dan itu bekerja dengan sangat baik sampai dengan sekarang sebenarnya kayak gitu. Dan bumi 4,5 miliar tahun, kalau manusia sendiri itu ada di bumi berapa ribu tahun kayak gitu. Kalau kita lihat, kalau aku lihat di Google, sebenarnya Google, jadi manusia sendiri kayak baru ada di bumi itu sekitar 600.000 tahun yang lalu. Gitu. Jadi dibandingin dengan umur bumi, umur manusia itu jauh lebih sedikit. Kalau misalnya kita put 4,5 miliar tahun ke dalam satu hari, waktu 24 jam, kita manusia itu baru ada di bumi baru sekitar 3 detik doang. Gitu. Tapi selama 3 detik kita di bumi itu, sebenarnya apa aja yang dampak yang udah kita hasilkan terhadap lingkungan ini. Gitu. Jadi aku mau play juga satu video. Ini kalau ya kalau nggak ada suaranya mungkin bisa dikasih tahu ya. Tadi sih udah dikasih.
Iya, jadi itu. Sorry. Ya, jadi dari video yang barusan kita tonton, sebenarnya kita bisa melihat sih selama 3 detik kita ada di bumi ini itu, selama manusia 3 detik ada di bumi ini, tadi dari 2,5 miliar tahun itu, kayak segala sesuatu yang kita lakukan tuh memiliki dampak juga, terutama kayak kita kalau misalnya di supply chain itu sebagai bukan di supply chain, maksudnya di alam ini kan kita sebagai yang predator yang paling atas kan kalau misalnya kita pas belajar IPA gitu. Jadi kayak kita mempengaruhi kayak makhluk hidup yang lain juga di bawah-bawahnya, di mana dengan apapun yang kita lakukan itu juga bisa memberikan dampak terhadap lingkungan juga. Kita sekarang ada di era di mana teknologi sangat maju sekali, dan juga kita diberikan segala macam kenyamanan itu, tapi itu pun ada harga yang harus kayak kita bayar juga. Dalam 100 tahun terakhir, kayak kemarin aku sempat baca, ada kayak lebih dari 1.000 spesies hewan yang punah juga. Itu salah satunya adalah pengaruh climate change dan pengaruh kayak dari hal-hal yang negatif yang kita lakukan sebenarnya. Selama kalau misalnya tadi kita lihat 4,5 miliar tahun, bumi berjalan dengan sangat baik, tapi kayak sekarang itu ekosistem di bumi itu mulai rusak yang kita lihat. Karena sebenarnya kalau misalnya kita lihat di kondisi yang sekarang, ketika kita membuat sesuatu, itu kita mengambil sumber daya alam yang atau enggak sumber daya buatan juga yang enggak renewable, yang enggak terbarukan seperti itu untuk kan. Apakah itu dari minyak bumi atau dari sumber daya yang lainnya. Habis itu kita memproduksi barang-barang. Cara kita memproduksi barang-barangnya pun itu kan nggak sustainable, dan juga barang-barang yang diproduksi pun kadang-kadang barangnya kualitasnya nggak bagus, jadi dipakai cuman beberapa kali, habis itu sudah rusak dan perlu untuk dibuang juga gitu. Jadi ketika kita mengkonsumsi juga, kita banyak mengkonsumsi barang-barang itu dengan cara yang tidak bertanggung jawab. Kayak misalnya kayak baju masih bagus, tapi kayak kita ganti yang baju masih bagus itu kita buang, itu kan ketika itu kita lakukan itu bakal berakhir menjadi sampah kan, bakal berakhir menjadi sampah yang kalau misalnya di alam, banyak sampah yang di alam itu yang tidak bisa terdegradasi seperti itu sebenarnya. Padahal kalau di living system kita sendiri itu di bumi kayak sebenarnya nggak ada yang namanya sampah, karena semuanya itu kan berputar, semua itu balik lagi kembali ketika kayak predator makan kayak mangsanya apa segala macam, dan mereka mati pun mereka menjadi nutrisi balik lagi ke tanah untuk bisa kembali lagi menjadi pohon seperti itu untuk kenaikan. Jadi sebenarnya di living system kita itu nggak ada yang namanya waste, nggak ada yang namanya sampah. Tapi kayak kita sendiri sebagai manusia, kita menciptakan sesuatu yang alam itu sendiri nggak bisa digest kayak gitu untuk nih. Makanya kayak kita cara kita memproduksi sekarang tuh linear kayak gitu. Jadi sebenarnya cara terbaik untuk kita memproduksi sesuatu ya kita belajar dari yang sudah terbukti kan, dimana kalau bumi kita itu sendiri sudah terbukti 4,5 miliar tahun, it works fine, itu kayak bisa bekerja dengan baik dengan konsep yang circular, di mana semuanya itu kembali lagi menjadi sumber daya seperti itu. Jadi kita harus mimicking the nature aja, itu cara paling simple sebenarnya. Jadi yang pertama kita mengambil sumber daya alam yang terbarukan, yang renewables, bisa lebih mudah lagi untuk kayak ditanamnya gitu. Habis itu kita menciptakan produk-produk yang berkualitas, yang cukup berkualitas tinggi. Jadi kayak nggak gampang rusak, atau kalau misalnya produknya sekali pakai pun kita harus mengkonsumsi itu secara bertanggung jawab. Jadi apakah kita makan, ketika kita makan makanan kita harus bertanggung jawab makan secukupnya, atau ketika kita mengkonsumsi apapun, kita sendiri sebagai manusia kita harus mengkonsumsi itu secara bertanggung jawab dan berkecukupan saja. Dimana ketika itu nanti menjadi udah nggak terpakai, itu bisa kalau yang sekali pakai bisa kayak kembali ke alam, bisa terkompos atau dari degradasi di alam. Kalau barang-barang yang lain bisa di recycle atau di upcycling, itu untuk menjadi sumber daya baru lagi gitu. Jadi menurutku cara yang kita harus ikutin adalah dengan kita circular economy ini, dengan kita mimicking the nature itu menurutku cara yang paling bagus supaya kayak kita bisa mempertahankan bumi kita ini untuk tetap seperti tetap bisa kita tinggali dengan layak kayak gitu. Nah,
dari Evo&Co sendiri, jadi kita Evo&Co sendiri tadi mungkin kayak di awal aku lupa jelasin kalau Evo&Co sendiri itu kita punya 3 brand yang berbeda. Jadi pas pertama kali aku bikin Evo&Co itu di 2016, itu kita mulai dengan brandnya namanya Evoware. Jadi Evoware itu kita berfokus di rumput laut. Jadi kita ingin menyediakan solusi alternatif plastik sekali pakai yang terbuat di rumput laut. Selain itu kita berharap juga kita bisa meningkatkan penghasilan dari petani rumput laut yang ada di Indonesia. Karena meskipun Indonesia, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu juga, Indonesia sebenarnya salah satu penghasil rumput laut terbesar di dunia. Tetapi petani rumput laut kita tuh masih banyak yang berada di garis kemiskinan kayak gitu. Jadi kita berharap dari Evoware ini kita mempunyai 2 misi tersebut. Nah ya, mungkin sebelum ke produknya lebih dalam, mau ngejelasin juga sebenarnya kenapa kayak kita memakai rumput laut dan di Evoware itu untuk dijadikan pengganti plastik itu sendiri. Karena yang pertama, rumput laut itu sangat ramah lingkungan. Jadi rumput laut itu bisa menyerap karbon dioksida dan juga rilis oksigen juga. Jadi kayak ternyata kalau 70% dari oksigen kita itu berasal dari lautan, dan salah satunya itu berasal dari rumput laut juga, kayak gitu. Dan yang kedua, rumput laut di Indonesia itu pertumbuhannya cukup cepat, jadi hanya butuh waktu sekitar 45 hari, habis itu bisa dipanen rumput lautnya. Jadi nggak perlu nunggu lama-lama gitu. Dan juga kayak rumput laut itu punya powerful growth untuk stimulating hormones itu, jadi rumput laut itu juga bagus dipakai buat pupuk. Jadi rumput laut juga bisa dijadikan pupuk juga gitu, karena punya hormon yang bagus untuk tanaman kayak gitu. Terus habis itu cara harvestingnya simple, cuma tinggal pakai tangan. Jadi kayak sedikit alat-alat yang digunakan, terutama alat yang bisa merusak lingkungan gitu pada saat harvestingnya. Dan yang terakhir, rumput laut itu kan di laut tumbuhnya, kan namanya juga rumput laut. Dan itu karena tumbuhnya di laut dan 70% dari bumi kita adalah lautan, jadi terutama Indonesia juga adalah negara kelautan, jadi untuk nanam rumput laut itu sendiri kita nggak butuh lahan, jadi kita nggak akan ada yang namanya deforestation, pengembangan pohon itu nggak akan ada kayak gitu. Dan juga kita sangat sedikit sekali memakai air fresh water, dan juga untuk alat-alatnya pun kayak sangat sedikit sekali yang digunakan. Jadi kita melihat rumput laut itu sendiri sangat sustainable dan sangat bisa untuk di scale up produksinya ketika kita membutuhkan itu untuk nantinya kita bisa menggantikan packaging. Dan juga kita bisa diam bersamaan, kita pengen juga bisa membantu petani rumput laut Indonesia juga untuk meningkatkan penghasilan mereka dari situ. Jadi itu sebenarnya alasan utamanya kenapa kayak kita memakai rumput laut, terutama ketika pertama kali kita di 2016 itu bikin. Jadi itu. Nah, dari Evoware approach sendiri, yang kita juga menerapkan circular economy approach itu. Jadi dari segi di petani rumput laut, kita berusaha kayak gimana caranya kita ke petani rumput laut pun bisa bayar dengan lebih fair, dan penghasilan mereka bisa meningkat juga. Habis itu kita menggunakan sustainable practices yang kita gunakan di partner produksi kita. Nanti aku bisa jelaskan juga mengenai itu. Jadi terus habis itu selain itu kita nggak pengen cuma menyediakan produknya doang, tapi kita juga pengen supaya kita bisa bersama-sama kita raise awareness, mengedukasi masyarakat Indonesia juga mengenai isu lingkungan, mengenai isu plastik ini sendiri, supaya mereka bisa beralih, apakah itu dengan marketing, kampanye, kolaborasi yang lain. Setelah itu yang produk yang dihasilkan pun bisa terdegradasi di alam, bisa menjadi, kalau yang berbahan rumput laut itu bisa bagus untuk tanaman juga, bisa menyehatkan tanaman juga, kayak bisa jadi pupuk buat tanaman. Setelah itu bisa kembali ke alam dan nggak akan mencemari lingkungan lagi. Dan petani rumput laut pun ketika mereka nanam rumput laut, nggak ada plastik di laut kan, itu otomatis penghasilan mereka dari menanam rumput laut itu sendiri bisa lebih meningkat juga. Jadi semuanya tuh circular dan semuanya tuh kayak mempunyai perannya masing-masing dan benefitnya pun didapatkan bersamaan gitu. Jadi itu approach yang kita gunakan di Evoware. Nah, ini produk pertama yang kita bikin di 2016.
itu kita bikin gelas yang bisa dimakan, namanya Elo Jello, terbuatnya dari rumput laut. Jadi ide awalnya adalah kita pengen membuat satu produk yang unik dan berbeda. Dengan produk yang unik dan berbeda ini kita pengen bisa untuk mengedukasi masyarakat di Indonesia dengan cara yang berbeda juga. Jadi kita gelasnya teksturnya itu seperti jelly, makanya namanya Elo Jello. Hello ini Jello kayak gitu. Nah, Elo Jello ini habis itu bisa minum, habis itu dimakan. Ada rasa-rasanya juga dari gelasnya. Terus kebanyakan dipakai di acara-acara kayak acara ulang tahun atau wedding party atau acara-acara pesta seperti itu. Jadi untuk menggantikan plastik cup yang bisa dipakai, acaranya juga jadi lebih seru, bisa ada makan gelasnya kayak gitu. Dan untuk Elo Jello ini sendiri kita produksinya itu kita mengajarkan cara produksi Elo Jello ini sendiri itu ke anak-anak, bukan anak-anak, ke panti asuhan. Dan jadi anak-anak di panti asuhan itu mereka yang bikin gelasnya, tapi yang udah cukup umur, yang udah di atas 19 tahun, for sure, kita nggak ada child labor. Oke, terus habis itu anak-anak itu, jadi setiap kali ada orderan, mereka bikin dan kita bayar mereka. Jadi kita ingin mengajarkan juga ke anak-anak di panti asuhan bahwa ketika mereka berbuat sesuatu, mereka bisa earn juga. Jadi mereka nggak cuman bergantung kepada donasi aja, tapi mereka juga bisa mengkaryakan, bikin sesuatu juga. Habis itu kita encourage mereka untuk bisa jual juga gelasnya. Jadi ketika mereka jual gelasnya itu 100% profitnya nanti buat mereka. Seperti itu. Jadi itu yang dari Elo Jello di 2016 bulan April kita launchingnya. Terus produk kita yang kedua itu kita launching di akhir 2017. Jadi ini sweet based packaging. Ide dari sweet based packaging ini sendiri adalah untuk menggantikan saset, packaging saset yang kecil-kecil, yang multi layer, apakah itu dari aluminium yang ada campuran plastiknya apa segala macam, kayak untuk bumbu instan atau bumbu kopi. Jadi sweet packaging ini sendiri dibuat oleh teman baikku namanya Bu Nori. Jadi Bu Nori itu dia udah meneliti si packaging rumput laut ini sendiri, sebenarnya dia dari tahun 2011 kalau nggak salah. Jadi kayak abis itu di tahun 2017 kita launch produknya bersama-sama waktu itu. Nah, jadi kayak misalnya ini untuk ganti bumbu instan itu karena packagingnya bisa dimakan juga dan larut dalam air panas larutnya lebih cepat. Jadi idenya adalah kalau buat bumbu instan bumbunya nggak perlu dibuka gitu. Jadi bisa langsung dituang air panas, atau kalau bisa dipakai buat kopi saset itu juga bisa juga. Tapi karena ini packaging, terutama kalau dipakai untuk packaging di bungkus luar dan udah terkontaminasi, dan jangan dimakan gitu. Idenya adalah kita cuma menunjukkan kalau packaging rumput laut ini sangat ramah lingkungan, bahkan bisa dimakan dan ada nutrisinya juga, karena rumput laut itu sendiri mempunyai banyak nutrisi, sumber nutrisi yang banyak. Tapi nggak cuma dipakai buat makanan, bisa juga dipakai misalnya buat bungkus sabun atau buat bungkus pembalut, buat bungkus tusuk gigi apa semacam itu bisa juga gitu. Tapi selama produknya itu dry product, jadi selama produknya itu kering, karena ketika bersentuhan dengan air itu bisa lumer, jadi kita belum bisa gunakan untuk produk-produk yang liquid base seperti itu untuk ini. Jadi itu dua produk kita yang kita punya di under kita punya Evoware brand. Jadi kalau put it simple, Evoware itu kita produk-produknya semuanya yang berbahan baku rumput laut. Tapi di tahun 2019 kemarin, tahun lalu, di pertengahan 2019 kita juga meluncing produk kita yang kedua, brand kita yang kedua, namanya Evoworld. Karena kita melihat sebenarnya banyak dari market itu, banyak dari perusahaan-perusahaan yang datang ke kita, mereka juga mencari alternatif lainnya. Kan kalau untuk di Evoware kita baru bisa menyediakan yang gelas Elo Jello itu sama sweet based packaging untuk pengganti saset-saset itu. Tapi banyak juga yang mencari untuk mengganti kantong plastik atau sedotan atau sendok garpu, box, styrofoam box, kayak gitu yang lainnya. Jadi kita launching dan kita yang kedua namanya Evoworld. Jadi Evoworld itu lebih ke produk-produk lain untuk mengganti plastik sekali pakai yang nggak terbuat dari rumput laut. Jadi terbuatnya macam-macam. Jadi kita ada biobag itu yang mungkin udah cukup banyak sekarang terbuat dari singkong,
Habis itu kita ada food container yang terbuat dari ampas tebu. Kita ada sesimpel dari bambu, dari kayu, dari kertas. Kita ada juga sedotan yang bisa dimakan juga, edible straw. Itu terbuatnya dari beras. Itu terbuat dari beras juga, jadi sedotannya bisa langsung dimakan juga. Dan juga kita ada beberapa produk baru yang sebenarnya mau kita launching juga di tahun ini, terutama ini salah satu produk yang kita sedang develop juga karena masa pandemi COVID ini. Jadi kita ada mendevelop itu ini APD gitu, tapi terbuatnya dari cassava, terbuatnya dari singkong juga gitu. Itu kan karena kita melihat sekarang cukup banyak limbah plastik berasal dari sini juga. Itu development yang kita saat ini sedang buat dan mudah-mudahan kita bisa launching motor. Ya, dan mudah-mudahan kita bisa launching itu juga di tahun ini untuk membantu di masa COVID ini kayak gitu. Nah, selain itu kita yang ketiga, brand kita yang ketiga itu sebenarnya bukan brand produk tapi lebih ke kampanye. Jadi kita membuat suatu kampanye namanya Rethink Campaign karena kita ingin mengajak teman-teman semua untuk berpikir ulang. Karena menurutku yang pertama kali kita harus lakukan untuk kita bisa berubah adalah kita memikirkan ulang terlebih dahulu seperti itu. Ketika kita berpikir ulang, apakah kita perlu menggunakan plastik atau enggak? Kalau nggak perlu ya kita nggak menggunakan plastik itu sendiri kan. Jadi kita reduce. Ketika kita perlu menggunakan suatu alat makan misalnya atau sedotan, kita bisa nggak pakai yang reuse kayak gitu, bisa pakai yang bisa digunakan ulang gitu kan. Jadi nggak pakai yang sekali pakai gitu. Tapi ketika menghasilkan pakai yang sekali pakai, kalau misalnya perlu menggunakan yang sekali pakai, ya pilihlah produk-produk yang bisa terdegradasi di alam seperti produk yang dari EvoWare atau dari EvoWorld. Tapi ketika memang semuanya itu masih belum bisa dan tetap menghasilkan plastik, misalnya botol plastik, kayak nggak ada pilihan beli botol plastik, kita harus merecycle itu, kayak gitu. Jadi konsep dari Rethink Campaign itu sendiri adalah kita mulai dari diri sendiri, berpikir ulang, dan kita ingin mengajak dari individu, komunitas, bisnis, sampai ke pemerintah pun untuk melakukan bersama-sama, berkolaborasi dengan Rethink Campaign ini, bikin kayak segala macam aktivitas seperti itu. Jadi di tahun 2019 kemarin kita punya goal bahwa tahun ini kita ingin mengajak 1 juta orang untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai mereka dengan menggunakan produk-produk yang lebih reusable, yang bisa digunakan ulang, atau produk-produk yang lebih ramah lingkungan seperti itu. Itu goal kita di tahun ini, ini aja 1 juta orang, dan juga dengan aktivitas-aktivitas yang banyak kita lakukan juga, terutama tahun lalu ya, sebelum pandemi ini kita banyak melakukan offline aktivitas offline. Kayak kita ada bikin beach clean up, kita bekerja sama waktu itu dengan PLTU di Python. Sebelum bikin beach clean up pun kita datang ke sekolah-sekolah, kita mengedukasi mereka, dan kita bikin tempat pembuangan sampah di dekat situ supaya orang-orang di pantai situ agak terpencil itu mereka bisa buang sampahnya itu nanti di tempat pembuangan sampah itu dan sudah terkoneksikan dengan Dinas Lingkungan Hidup. Jadi bisa diambil nanti sampahnya untuk di recycle seperti itu. Baru kita bikin beach clean up-nya. Kita bekerja sama juga dengan untuk tanam pohon juga dengan 2 grup waktu itu. Terus habis itu kita ada bikin plogging run juga, jadi jogging sambil mengutin sampah. Itu kita waktu di September kemarin kita bikin di Malaysia, itu kita bikin terbesar di Sabah acaranya. Habis itu kita ada seperti challenge gitu juga, kayak kita ada challenge aku dan tumblerku. Habis itu macam-macam sih. Jadi kayak kita waktu itu sempat kolaborasi untuk bikin ada drama musikal juga. Pokoknya banyak kolaborasi dengan bisnis atau organisasi untuk kayak kita bisa bersama-sama melakukan kampanye untuk isu lingkungan ini kayak gitu. Nah, mungkin itu aja dari aku. Mungkin aku cuma mau menyampaikan bahwa kita nggak bisa solve a problem dengan menggunakan cara berpikir yang sama dengan apa yang kita ketika kita menciptakan masalah itu sendiri kayak gitu. Jadi kita memang harus berpikir ulang gimana caranya supaya kayak kita bisa menciptakan solusi untuk permasalahan itu. Thank you. Mungkin kalau ada pertanyaan, ya. Terima kasih banyak, David. Ini luar biasa banget materinya, sangat informatif.
saya yakin nih banyak yang baru belajar juga tentang produk-produknya EvoWare ataupun tentang potensi dari rumput laut sendiri. Dan pasti banyak juga yang udah banyak sekali pertanyaan di dalam kepalanya yang mau ditanyakan ke David. Nah, supaya pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa terjawab, ini saya akan minta tolong Faiza untuk memandu sesi tanya jawabnya. Faiza? Iya, halo Hadir. Suaraku kedengeran kan ya? Kedengeran. Oke. Oke, makasih banyak Mbak Dian. Ini banyak sekali pertanyaan. Untuk sesi awal, saya akan pilih 2 pertanyaan dalam chat. Nanti dilanjutkan dengan 2 pertanyaan langsung via voice ya, audio. Pertanyaan pertama. Ini cukup menarik nih. Pertanyaannya adalah dari kaitan dengan green packaging. Reni Tias Asrining Pertiwi. Ini menarik sekali, awesome. Bagaimana dengan biaya produksi dan teknologi yang pasti sangat tinggi? Bisa dijelaskankah? Dan apakah tidak dilema buat pangan yang ada saat ini? Ini mungkin jadi banyak pertanyaan juga dari teman-teman, apalagi untuk packaging yang banyak menggunakan bio-based product. Kayak gitu. Dan selama ini kalau misalnya di Indonesia khususnya kadang kita mengalami kendala juga ya antara teknologi dengan biaya produksi untuk bahan-bahan alternatif. Silakan David untuk dijawab. Iya, thank you banget pertanyaannya. It's a good questions. Emang kalau ketika kita menciptakan suatu produk baru atau suatu teknologi baru itu kendala yang pertama adalah dari segi produksi. Nah, ketika kayak produksi itu sendiri kan mungkin kayak secara intinya kan plastik itu murah. Sedangkan produk-produk yang lebih ramah lingkungan kan dianggapnya lebih mahal seperti itu kan. Kenapa? Yang pertama karena plastik itu sendiri kan udah mass production. Plastik udah mass production, udah diproduksi secara massal di seluruh dunia. Ketika kita melihat plastik itu pertama kali dibikin pun, aku percaya kayak harga plastiknya juga nggak semurah sekarang kayak gitu. Karena itu udah di-develop puluhan tahun dan semua orang udah buat semua orang kayak udah sudah banyak sekali kayak perusahaan yang bikin plastik itu sendiri secara mass production lebih efektif cara produksinya dan sudah banyak development itu pasti lebih murah. Jadi ketika produk baru yang dibikin nanti bisa semakin lama semakin efektif dari efisiensi produksinya itu pasti harganya bisa lebih turun juga. Terus habis itu yang kedua dari segi bahan baku. Dari segi bahan baku, plastik itu kan terbuatnya dari petroleum kan, dari minyak bumi kayak gitu. Sedangkan minyak bumi itu sendiri banyak disubsidi dan juga ketika minyak bumi dibikin jadi plastik itu kan nggak cuma si minyaknya itu dibikin langsung jadi plastik, tetapi itu dibikin beberapa produk dulu kan. Jadi mungkin dibikin jadi bensin, dibikin jadi produk lain, mungkin jadi produk apa, sisanya itu baru dijadiin plastik. Jadi dari segi bahan baku itu sendiri udah sangat murah gitu. Sedangkan produk-produk yang lebih ramah lingkungan, yang dari alam kayak gitu, itu kan nggak ada subsidi kayak gitu. Terus dari segi penanamannya, logistiknya pun itu lebih mahal ketika kayak diangkut atau semacamnya gitu. Tapi menurutku sendiri dari setiap barang-barang yang dari setiap kayak barang-barang yang murah itu atau kemurahan yang kita dapat itu sebenarnya itu ada cost yang harus dibayar juga gitu. Dan cost-nya itu mungkin nggak secara langsung, cost-nya secara kita nggak terlihat. Kalau misalnya kayak ngomongin plastik dari kita ngambil minyak buminya itu sendiri kan sudah nggak ramah lingkungan, itu udah merusak lingkungan. Untuk kita mau ngebenerin lingkungan yang rusak dari kayak pengambilan minyak bumi itu sendiri itu perlu duit berapa banyak kayak gitu. Untuk kayak supaya alam yang ada di sekitar situ bisa kembali lagi seperti sedia kala gitu untuk kenaikan. Terus habis itu ketika transportasi, ketika pembuatannya itu mencemari lingkungan, mencemari udara juga. Kayak kita sekarang kayak di Jakarta, kayak kita bisa merasakan ketika kita keluar, terutama sebelum pandemi ini, ketika banyak orang yang keluar, kita batuk-batuk kan, kita kayak merasa kayak udaranya kotor, terus habis itu banyak polusi kayak gitu. Padahal udara yang kotor dan polusi itu sebenarnya kan
sesuatu yang biasa, itu sesuatu yang nggak normal kayak gitu. Sesuatu yang normal adalah kita punya udara yang segar, yang bagus, yang bebas dari polusi kan. Tapi kayak sekarang udara yang bebas dari polusi itu menjadi sesuatu yang istimewa. Padahal sebenarnya itu harusnya nggak seperti itu kayak gitu. Dan ketika kita udara itu sakit atau semacam kan, itu ada cost lagi ketika kita sakit. Sekarang kita tahu kalau plastik itu sendiri juga ketika jadi produk, prosesnya kan panjang tuh untuk mencapai kayak kita. Habis itu kayak itu udah sampai di kita, paling kita cuma pakai berapa? 5 menit? 10 menit, paling lama mungkin cuma kayak 2 jam kalau pakai sedotan plastik gitu kan. Habis itu kita buang. Padahal ketika kita buang itu sendiri, yaitu bakal nggak akan terdegradasi selama ratusan tahun sampai ribuan tahun kan. Dan efeknya itu dampaknya secara dari segi pemerintah atau dari segi kita mesti ngangkut sampahnya atau membersihin sampahnya, habis itu belum nanti terdampak terhadap lingkungan juga, terutama di laut. Kayak ada penelitian kan kalau 2030 bakal lebih banyak sampah plastik di lautan daripada ikan kayak gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau kita kayak nemu, Indonesia kan banyak destinasi turis-turis gitu kan, kayak misalnya kayak di Bali untuk snorkeling, diving apa semacam gitu. Ketika kita diving kita melihatnya kebanyakan tuh bukan ikan tapi plastik gitu. Otomatis orang nggak mau ke industri, otomatis orang nggak mau ke laut lagi untuk kayak mereka kayak berwisata juga kayak gitu untuk pernikahan. Habis itu kayak itu berapa banyak dampaknya yang dihasilkan secara rupiah nantinya kan untuk membersih. Belum itu untuk membersihnya, belum kalau misalnya kita makan mikroplastik yang udah ada di air minum kita, di garam kita, itu juga banyak menghasilkan mikroplastik, bisa menyebabkan kanker dan apa segala macam, kita nggak tahu. Itu yang jadi dampak itu yang mungkin aku pengen teman-teman itu juga lihat kayak gitu. Jadi ketika ya itu emang murah secara kayak langsung, itu kayak kita lihatnya murah, tapi dampak ke belakangnya secara jangka panjangnya itu bakal sangat mahal sekali, dan kita harus terus mengeluarkan dari segi uang itu kan untuk kita kayak memanage si plastik itu sendiri kayak gitu. Mungkin kita nganggapnya itu bukan uang kita, tapi itu tugas pemerintah. Tapi pemerintah itu sendiri kan melakukan pembersihan apa segala macam itu juga dengan uang pajak kita kan, dimana sebenarnya itu juga uang kita karena itu ambilnya dari pajak kita sendiri yang harusnya bisa digunakan ke sesuatu yang lebih bermanfaat lagi daripada cuman ngurusin soal masalah sampah kayak gitu. Itu sih kalau menurutku. Menarik sekali nih. Ini ada pertanyaan kedua dari Yose ya, semoga nggak salah spelling, dari Tangerang Selatan. Ini kaitannya dengan behavior change ya. Jadi kita bahas yang awal tuh tentang, lebih sekarang kita bahas tentang perilaku di masyarakat dan juga pemasarannya. Saya bacakan ya. Selamat malam, saya Yose dari Tangerang Selatan ingin bertanya. Saya sudah pernah mendengar tentang produk Evo & Co, namun tampaknya memang kurang dikenal oleh masyarakat umum. Kira-kira apakah Evo & Co sudah mengupayakan untuk memasarkan produknya ke perusahaan-perusahaan consumer good ternama, khususnya di Indonesia? Jadi kalau misalnya dirangkum, sebenarnya ada 2 pertanyaan nih yang ingin disampaikan. Yang pertama adalah bagaimana mengubah perilaku di masyarakat untuk beralih dari sebelumnya plastik menjadi menggunakan bahan-bahan yang lebih aman untuk dikonsumsi. Yang kedua, bagaimana sih supaya produk-produk alternatif ini menjadi mainstream? Bukan hanya di masyarakat, tapi juga untuk produsen. Monggo untuk dijawab, David. Terima kasih. Iya, thank you juga untuk pertanyaannya. Jadi, yang pertama untuk mengubah perilaku masyarakat itu kan perlu waktu yang sangat banyak kan. Terutama yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita meningkatkan kesadaran kalau menurutku. Karena ketika aku bikin Evo & Co ini sendiri tahun 2016 itu aku baru pulang dari Kanada. Aku jadi dulu sekolah di Kanada 2011 sampai 2015. 4 tahun itu nggak pernah pulang ke Indonesia. Jadi udah biasa dengan udara di sana yang cukup bersih. Ketika pulang ke Jakarta cukup kaget karena baru sadar kalau ternyata kayak di Jakarta tuh kayak polusinya tuh cukup parah kayak gitu kan. Dan juga melihat banyak sampah juga, dan baru tahu mengenai isu plastik itu sendiri. Nah dari situ aku sadar, ketika waktu di Kanada aku kan nggak aware terhadap permasalahan plastik itu sendiri. Jadi aku nggak sadar dan nggak mau melakukan apa-apa juga gitu. Kayak berpikiran untuk melakukan sesuatu untuk lingkungan pun nggak kayak gitu kan. Tapi sebelumnya ketika aku dari kecil sampai umur kayak 19-an gitu
di Indonesia melihat kayak polusi udara dan juga kayak banyak sampah kayak gitu juga kadang kan nggak sadar juga karena aku nggak punya itu sesuatu yang biasa kayak gitu dan nggak tahu sebenarnya dampaknya tuh apa kayak gitu. Jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah meningkatkan kesadaran. Jadi dari selama perjalanan kita dari 2016 kita berusaha banyak mengedukasi orang juga, tapi kan emang belum bisa terlalu wide gitu kan. Nah cuman kayak kita bisa melihat sih dari ngobrol-ngobrol gitu sama teman, sama kayak orang-orang yang mengenai isu kayak permasalahan plastik ini sendiri, kayak banyak dari mereka yang mereka baru tahu sebenarnya kalau plastik itu dampaknya sekian parah kayak gitu. Begitu mereka tahu, mereka habis itu baru mau melakukan sesuatu juga kayak gitu, sama kayak gitu kan. Jadi kayak mungkin ketika banyak masyarakat kayak mereka nggak mengubah kebiasaan mereka karena juga menurutku banyak yang nggak tahu juga kalau pengaruhnya itu sebenarnya sampai ke diri kita sendiri sebagai manusia. Kita udah makanin mikroplastik itu banyak yang nggak tahu juga gitu. Jadi yang pertama sih meningkatkan kesadaran, habis itu mengenai dampaknya gitu, habis itu secara perlahan ya kita harus edukasi pelan-pelan gimana caranya untuk menerapkan gaya hidup yang lebih sustainable gitu kan, dengan mengurangi penggunaan plastik, habis itu mengkonsumsi secara lebih bertanggung jawab kayak gitu. Nah itu kayak baru pelan-pelan kayak gitu. Emang kayak nggak bisa langsung kayak sama seperti kalau kita udah punya suatu kebiasaan, mengubahnya itu kan emang sangat susah ya. Tapi kita harus mau mulai dari awal sih. Kalau misalnya nggak ada yang mulai kan juga ini nanti semakin sulit juga kayak gitu. Dan juga kalau dari produk kita yang pertama itu yang Elo Jello, itu kita sengaja dibikin namanya Elo Jello, produknya dibikin lebih fun kayak gitu karena kita juga waktu kepikirannya adalah kita ingin menargetkan terutama tuh anak-anak. Jadi anak-anak generasi muda, milenial, anak-anak itu punya mindset masih lebih mudah untuk merubah kebiasaan mereka kayak gitu. Terutama kalau anak-anak kita dari kecil kita sudah terapkan kepada mereka jangan buang sampah sembarangan, harus jaga lingkungan kayak gitu. Itu kan udah terbentuk kebiasaannya. Jadi ketika mereka semakin dewasa pun ya mereka udah otomatis mereka nggak akan buang sampah sembarangan dan tetap menjaga lingkungan kayak gitu. Dibanding ketika kayak kita mencoba mengedukasi orang kayak teman-teman orang-orang yang jauh lebih tua kayak gitu. Itu kan udah lebih lama dan apalagi kita kalau dari anak muda istilahnya ngasih tahu orang tua kan kadang kayak suka kayak kita lebih pengalaman atau gimana gitu kan. Jadi kayak kita emang dari Elo Jello sendiri itu pas pertama kali bikin emang lebih pengennya bisa mengedukasi dari anak-anak muda kayak gitu supaya bisa lebih ke situ. Jadi itu sih kalau edukasi emang tetap terus harus kita lakukan dengan berbagai cara ya, makanya dari Lighting Campaign itu sendiri kita banyak melakukan aktivitas macam-macam gitu kan, dari drama musikal sampai ke beach clean up, sampai ke jogging sambil mengutin sampah juga kayak gitu. Jadi macam-macam untuk bisa meningkatkan awareness itu sendiri kayak gitu. Terus yang kedua tadi dari segi perusahaan ya. Dari segi perusahaan, jadi kayak membayangkan bagaimana kalau misalnya seandainya nih perusahaan-perusahaan menggunakan belum packaging banyak dari yang menggunakan ya. Iya, atau bahkan kayak kafe-kafe seru banget tuh kalau misalnya bahannya justru dari seaweed. Itu pasti ini banget. Iya, kalau dari perusahaan itu kita emang sudah mulai memasarkan sebenarnya, tapi emang kayak kebanyakan tuh masih terbentur di mereka langsung meng-compare itu dengan plastik sekali pakai kayak gitu. Makanya sebenarnya kita nggak kayak tadi yang aku bilang di awal, kita nggak bisa melakukan itu sendiri kayak gitu kan. Dan sebenarnya nggak ada yang namanya kayak satu solusi itu. Kita harus kayak banyak solusi, kita gabung jadi satu, kita bareng-bareng. Kalau dari segi ke perusahaan itu sebenarnya kalau dari kita pasti approach mereka dan kita kayak coba bilang mengedukasi mereka dan juga kita coba kayak bilang ke mereka seperti kayak ke beberapa restoran. Sebenarnya kita juga udah masuk juga ke beberapa restoran gitu untuknya. Kayak kita nggak cuma menyediakan produk nih, tapi kita juga melakukan kampanye juga supaya customer kalian tuh tahu kalau kalian udah berubah dan kenapa kalian berubah seperti itu. Itu kan kalau dari segi FO&Co itu tugas FO&Co. Tapi dari segi end customer pun sebagai individu sebagai customer kita juga punya power sebenarnya untuk nge-push si perusahaan atau restoran apapun itu untuk mereka bisa mengganti packaging mereka kayak gitu. Karena kita sebagai customer kan kita yang memilih apakah kita mau beli di mereka atau enggak. Kalau misalnya kayak kita lebih kayak kayak kasih
saran ke mereka, coba dong ganti pakai yang lebih ramah lingkungan atau seperti apa, itu pasti mereka kan juga mendengarkan karena mereka nggak mau kehilangan customer kan. Terus habis itu dari segi pemerintah juga, dari segi pemerintah ya seperti sekarang Jakarta menerapkan kantong plastik, menerapkan pelarangan kantong plastik sekali pakai untuk di mall dan di supermarket dan di pasar kan. Itu kayak otomatis kayak produk-produk yang kita jual pun itu permintaannya tuh meningkat kayak gitu karena ada regulasi itu dan mereka mau nggak mau harus menuruti regulasi itu kan. Jadi regulasi pemerintah itu emang sangat membantu juga kayak gitu. Jadi emang mesti dari semua pihak kalau menurutku supaya kayak kita gimana caranya kita bisa berubah dan kita bisa membuat bumi menjadi lebih baik. Sebenarnya kan kita harus berpikir kalau misalnya kita lihat kayak selama 600.000 tahun manusia ada di bumi kayak gitu. Jadi kita tuh masih bisa hidup tanpa segala macam barang yang kita punya sekarang gitu. Tapi kita nggak pernah bisa hidup kalau misalnya bumi kita rusak. Nah sekarang yang kejadian adalah kayak kita kayak banyak barang teknologi makin bagus, murah, apa semacam gitu, tapi buminya makin rusak. Makin lama kan pasti ada beberapa kayak bagian di bumi yang nanti nggak bisa ditinggalin udah karena terlalu rusak atau seperti apa, kita kan nggak tahu. Tapi kita kan nggak ingin itu terjadi juga gitu. Jadi kita harus berpikir untuk berubah sih. Oke, siap. Mantap banget nih. Nah, kita buka ke 2 sesi pertanyaan yang langsung interaksi ya. Di sini saya pilih pertanyaan dari Saiful. Halo Saiful. Dari Gorontalo. Halo. Halo. Halo Saiful. Silakan disampaikan pertanyaannya nih langsung. Ya Mbak. David. Sebelumnya saya sangat mengapresiasi ya ide brilian dari Evo & Co ini. Kebetulan kan saya dari birokrasi ya, KKP. Pertanyaan saya ini kan saya lihat bahan bakunya rumput laut ya. Jadi mungkin ada terkait dengan kualitas bahan bakunya, rumput lautnya itu mungkin ada kriteria khusus. Dan untuk jenis rumput lautnya sendiri, kan jenis rumput laut banyak ya spesiesnya. Mungkin jenisnya apa saja atau memang semua jenis rumput laut bisa digunakan. Nah mungkin yang terakhir, terkait dengan, tadi kan sempat nyinggung terkait kolaborasi ya. Saya kira ide ini harus disampaikan ke kementerian terkait ya. Dalam hal ini saya di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, terkait kolaborasi ini seperti apa yang sudah dilaksanakan atau apakah sudah dilaksanakan atau belum? Seperti apa? Mungkin seperti itu pertanyaannya, Mbak. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Saiful, Pak Saiful di Gorontalo. Silakan David untuk dijawab. Ini menarik banget kalau misalnya bisa kolaborasi ya antara startup dari inisiatif masyarakat hingga bisa kolaborasi dengan pemerintah. Iya, thank you banget Mas Saiful pertanyaannya. Jadi kalau dari segi kualitas rumput laut pastinya cukup berpengaruh juga. Nah kalau dari si gelasnya itu, jadi kita pakai yang rumput lautnya itu yang udah menjadi dalam bentuk powder, jadi udah dalam bentuk keraginan gitu. Nah ketika itu udah dalam bentuk keraginan kan kualitasnya udah lebih bisa terjaga karena udah diolah untuk menjadi powder rumput laut gitu. Kalau untuk yang seaweed based packagingnya itu yang dibikin sama temanku Bu Nori itu dia langsung pakainya tuh langsung dari rumput laut yang raw material gitu. Nah raw material rumput lautnya itu bekerja sama dengan satu koperasi di Makassar. Jadi mereka juga udah tahu dari kualitas rumput laut dan seperti apa yang kayak ingin digunakan, dan juga dari segi tadi kan ngomongin jenis rumput lautnya itu. Kalau di Indonesia kan paling banyak kan Cottony sama Gracilaria ya jenis rumput lautnya. Nah itu kayak kita pakai yang jenis rumput laut yang emang cukup paling banyak yang petani-petani Indonesia juga tanam gitu. Kalau jenis rumput laut yang lain masih belum tahu ya apakah bisa digunakan atau enggak. Tapi untuk sekarang pakainya produksi untuk rumput laut yang jenis itu kayak gitu. Terus kalau dari segi kolaborasi pasti mau banget bisa berkolaborasi dengan pemerintah
kalau kayak kemarin tuh kita sempat ada beberapa kolaborasi juga dengan Dinas Lingkungan Hidup dari Kota Jakarta, kayak gitu bikin satu acara bareng, itu juga kayak pernah juga, tapi untuk dari kementerian atau apa emang kayak belum terlalu ada kolaborasi yang seperti gimana juga, tapi kita open banget sih, mau kita gimana cara kita kolaborasi, habis itu kayak kita mau membuat apa yang bisa dikolaborasikan, itu kayak kita bisa bicarakan lebih lanjut pastinya. Mungkin nanti bisa kontak aku juga, dan kan pastinya kita senang banget kalau memang bisa berkolaborasi dengan pemerintah. Oke, makasih banyak David untuk jawabannya. Semoga adanya sesi ini justru jadi macomblang ya dengan pemerintah juga. Dan sebenarnya kalau misalnya kita gali, banyak sekali potensi dengan kementerian dari bisnis FOR ini ya, bisa dengan kementerian dari segi perikanan, kemaritiman, bahkan ini juga menyasar UKM-UKM, koperasi, bahkan kepemudaan juga. Untuk selanjutnya saya mau mengundang Ega Cynthia dari Universitas Hasanuddin. Halo Ega. Adakah Ega? Halo. Halo Kak. Halo Ega, bisa volume suaranya agak diperbesar? Dan langsung disampaikan saja pertanyaannya ke David. Halo. Iya, halo. Halo, ya Kak. Iya boleh, silakan. Halo Kak David, selamat malam. Jadi saya Ega dari Universitas Hasanuddin Makassar. Saya mau tanya, kekurangan dari plastik konvensional saat ini kan selain bahannya dari minyak bumi, dia juga butuh waktu ratusan hingga ribuan tahun untuk dapat terurai. Nah, Kakak David tadi menjelaskan kalau di salah satu packaging dari seaweed ini, kalau terkontaminasi dari kotoran atau segala macam kan nggak bisa dimakan. Nah, kalau misalnya dibuang saja seperti itu, apakah ada estimasi waktu terurainya juga atau seperti apa? Atau bagaimana, Kak? Iya, thank you pertanyaannya Iga. Jadi, kalau misalnya produk-produk yang terbuat dari natural gitu, itu kan bakal terdegradasi ketika ada kelembapan, panas, air, kan, dan juga microbes yang makanin si packaging itu gitu. Jadi ketika dibuang ke tanah itu kan banyak mikroba yang ada di tanah juga kayak gitu. Itu bakal kayak kurang dari 1 bulan sih kalau untuk yang packaging rumput lautnya ya. Itu kurang dari 1 bulan itu bisa terdegradasi di alam kayak gitu. Dan juga karena bahan bakunya rumput laut, jadi kemungkinan itu bisa bagus juga buat tanamannya juga gitu. Karena rumput laut juga bisa digunakan untuk sebagai pupuk juga. Oke, udah terjawab semua, Ega? Halo? Halo Kak, ya udah Kak, udah jelas. Oke. Terima kasih. Oke, siap. Untuk pertanyaan terakhir. Wah, ini jauh juga nih. Dari Iwan Setiawan di Aceh. Halo Iwan. Bisa dinyalakan mic-nya untuk bertanya langsung. Iwan Setiawan dari Aceh. Oke, kelihatannya sedang tidak ada di lokasi. Oke, saya bacakan aja ya. Ini sebagai pertanyaan penutup. Kalau misalnya nih kita mau cari produk-produknya, itu bisa didapatkan di mana sih membelinya? Dan adakah nomor telepon yang bisa dihubungi? Itu pertanyaan dari Iwan Setiawan Aceh sebagai pertanyaan penutup. Yeah. Oke, David, kira-kira belinya di mana ya? Saya juga penasaran nih, belum pernah nyobain. Padahal viral banget nih. Ya, thank you. Ya, jadi untuk produk-produknya itu bisa lihat di website kita sebenarnya. Itu websitenya tuh rating/plastik.com. Itu di situ ada kontaknya, itu bisa langsung dikontak aja. Atau nggak bisa juga melalui sosial media. Kita ada di Instagram, di Facebook juga ada, LinkedIn itu juga ada juga.
itu di Instagram kita emang ada beberapa akun kan karena brandnya beda-beda. Jadi ada Evoware World, ada evoworld.id, ada di elojelo.id. Itu bisa langsung kontak di Instagram kita juga. Itu ada nomor teleponnya juga di situ. Atau kalau misalnya kalian bisa beli di e-commerce itu juga ada juga sih sebenarnya kayak model Tokopedia, Bukalapak dan yang lain-lainnya itu kita ada jual produk kita juga di situ. Itu nama tokonya Evoware. Gitu. Siap. Karena ini sudah udah mau memasuki jam 9 ya, waktu kita 5 menit lagi. Iya. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang belum dijawab. Cuma karena keterbatasan waktu, untuk teman-teman yang masih penasaran ataupun ingin bertanya lebih lanjut, bahkan mungkin untuk kerjasamanya, bisa menghubungi ke info@evoware.id. Nah, karena kita sudah masuk di sesi penutup, mengucapkan terima kasih banyak David atas jawaban-jawaban dari diskusi ini dan juga teman-teman yang sudah bertanya. Oke, sebagai momot dari sesi diskusi, saya serahkan kembali kepada momot Mbak Dian. Monggo Mbak Dian, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak Pak Iza, terima kasih David atas jawaban-jawabannya dan terima kasih untuk peserta yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan luar biasa. Tadi sudah disampaikan Pak Iza, kalau misalnya masih ada pertanyaan boleh langsung disampaikan ke tim Evo & Co, bisa melalui info@evoware.id atau melalui Instagram mereka, tadi ada @evowareworld, kemudian @evoworld.id, ada @elojelo.id, dan juga ada kalau mau beli produknya bisa di e-commerce. Saya ingin mengingatkan ke teman-teman lagi nih bahwa acara ini didukung oleh Sustainable Ocean Alliance atau SOE yang berkantor di San Francisco. Nah, sebenarnya apa sih SOE ini? Pasti masih banyak yang belum tahu atau mungkin sudah pernah dengar, cuman belum terlalu paham seperti apa sih dan apa sih sebenarnya SOE itu. Nah, nanti kita di sini ada tim dari Diverse Clean Action yang merupakan chapter SOE Indonesia yang akan membantu menjelaskan tentang SOE. Nah, sebelum tim dari Diverse Clean Action ini menjelaskan, saya juga meminta kepada David untuk tetap di Zoom dulu sebelum kita menutup acara ini. Nah, selanjutnya saya mengundang si Tenia Puspalestari, founder dari Diverse Clean Action, untuk menjelaskan terkait SOE. Tenia. Halo, Tenia. Selamat malam. Suaraku aman ya? Aman? Ya, langsung aja ya. Oke. Tolong teman-teman panitia juga slide-nya bisa langsung dimulai. Salam kenal, namaku Tenia. Saya selaku perwakilan Diverse Clean Action sebagai chapter Indonesia dari Aliansi Sustainable Ocean Alliance. Nah, sambil nunggu slide-nya mulai, Sustainable Ocean Alliance atau SOA adalah sebuah aliansi atau organisasi global yang mendukung dan mengaktifasi change maker atau pembuat perubahan pemuda untuk mempengaruhi kebijakan, membangun startup, mendorong perubahan perilaku pribadi dengan tujuan melindungi laut kita. Nah, jadi kurang lebih dalam bahasa Inggris, kegiatannya itu developing leaders, cultivating ideas, dan accelerating solutions. Itu adalah penjelasan dari kegiatan Sustainable Ocean Alliance secara umum. Boleh lanjut ke slide setelahnya. Nah, kita bisa lihat di sini semua program dan hub SOA sejalan dengan United Nations Sustainable Development Goals atau SDG nomor 14, yaitu dalam topik Life Below Water. Nah, di mana fokusnya adalah terkait penggunaan dan sumber daya perairan laut yang berkelanjutan. SOA mencari solusi untuk ancaman-ancaman terbesar lautan dunia, yakni marine pollution, ocean acidification, unsustainable fishing, dan juga habitat destruction. Boleh ke slide selanjutnya? Solusi-solusi tersebut dibuat sambil menjalankan berbagai misi SOA bersama pemuda-pemudi seluruh dunia melalui 2 program utama, yaitu Ocean Leadership Program dengan berbagai kampanye dan pelatihan untuk para pemuda, dan juga Ocean Solution Accelerator, yaitu bagaimana kita bisa mendampingi startup-startup atau pebisnis dan juga grassroots activities untuk sama-sama mencari solusi terkait permasalahan tadi. Slide selanjutnya.
Nah, sekilas info nih, saat ini Ocean Solution Accelerator sedang membuka pendaftaran sampai tanggal 3 Agustus 2020. Di mana tahun ini Ocean Solution Accelerator 100% dilaksanakan virtual, jadi lebih aksesibel tentunya bagi teman-teman. Jadi teman-teman di Indonesia nih bisa ikutan. Kalau misalnya mau ikutan program ini, kurikulumnya mencakup diskusi online, one-on-one mentor office hours, diskusi dengan founder, workshop atau pelatihan, dan juga ada banyak sekali serial pembicara yang luar biasa. Nah, bagi teman-teman yang ikutan program ini, ada berbagai kesempatan untuk peserta yang terpilih dapat mempresentasikan program dan proyeknya di summit-summit global yang juga diinisiasi atau diorganisasi oleh Sustainable Ocean Alliance Global. Tahun ini, Ocean Solution Accelerator tidak hanya untuk bisnis startup, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, tapi juga terbuka untuk lembaga profit, non-profit, dan juga inisiatif grassroots. Bisa lanjut ke slide berikutnya. SOA memiliki jejaring lebih dari 3.000 pemuda di kurang lebih 16 negara yang telah tergabung dalam program SOA. Bisa dilihat dari peta di sini, jadi Indonesia hanya satu dari berbagai hub yang ada di dunia ini. Di beberapa negara, SOA memiliki hub resmi, termasuk di Indonesia, di mana SOA hub resminya adalah Diversity in Action. Next slide. Untuk bergabung dengan komunitas Global SOA, silahkan bergabung ke aplikasi Mobilize, bisa di-download di Play Store atau di App Store, dan website SOA yang tertera di slide. Bisa dibaca, di situ ada soaalliance.org, atau di Mobilize bisa dilihat di soa.mobilize. Nah, untuk teman-teman SOA Indonesia, atau yang bisa ikut participants di acara hari ini, teman-teman juga bisa ikut kegiatan SOA Indonesia atau Diversity in Action, yaitu pawai bebas plastik yang akan diadakan tanggal 25 sampai 26 Juli bersama dengan 80 komunitas se-Indonesia. Teman-teman bisa menjadi sebagai bagian dari komunitas, jadi komunitasnya bisa didaftarkan sebagai kolaborator, atau teman-teman bisa membantu pawai bebas plastik untuk menolak sekali pakai dengan individu, dengan cara ngeposting di sosial media. Untuk tahu lebih lanjut, bisa di-visit di link bit.ly/tolak sekali pakai. Nah, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang terlibat dalam webinar hari ini. Dari pembicara ada David Christian, terima kasih sudah selalu menginspirasi dan keren banget, sudah membawa nama harum Indonesia kemana-mana. Terus juga ada teman-teman moderator, ada Kak Dian, ada Kak Faiza, dan ada panitia di balik layar, ada Era, Fida, Bizar, Wawan, Irham, Agung, dan seluruh alumni OOYLS atau Our Ocean Youth Leadership Summit 2018 dan 2019, serta juga tim Diversity in Action. Tak lupa juga saya terima kasih kepada organisasi kolaborator, yaitu ada Maritim Muda, Back In, Single, Ocean Smile ID, dan juga Blue Generation. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman SOA Global yang hadir di antara kita hari ini. Ada Emily, John, Taylor, and the rest of SOA team. Hi Emily, thank you for joining from Barcelona. Hi, thank you for having me. Thank you there. Dan sekarang kita akan menutup perkenalan SOA dengan sebuah video yang dapat silakan langsung di-play oleh panitia. Terima kasih semuanya. Ocean should be famous because they have everything and more that all sorts of other celebrities who are famous have. They are powerful, they are beautiful, they're striking, they're unique, and they are majestic. So the oceans should be famous because they've been underrepresented in the past decades, and they're in a state now which, over the past 50 years, the pollution and devastation to the oceans, we need to do something about it now. So to make the oceans famous, we'll put it on the radar of everybody, even people who are landlocked, to raise awareness of what we can do on a daily basis to help reduce the pollution in the oceans and to protect them. Imagine if you were in a position to order a planet somewhere, right? And you say, okay, I want a planet, it's going to cost so much money. And then you say, but I want a planet that I can actually live on, that will provide food and provide air. And then the guy at the store says, well, you're going to have an ocean then. Oh, how much is that? How much more is the ocean? Well, that's a lot, because the ocean's everything. The ocean is everything when it comes to a planet. So that's why we have to look at the ocean now. There is a lot to do.
and you guys, the millennials and Gen Z and the younger people, will have to continue what we started. But I really want to urge, in this particularly difficult time, for young people to come forward and take political action. Make your voices heard. My challenge to the millennials is to realize just how powerful you are and to remember the words of Margaret Mead, who said, "Never lose faith that a small group of committed people can change the world. Indeed, it's the only thing that ever has." And I would urge all millennials to become social entrepreneurs, to combine their business with the social value, or have the social value first and put a business behind it. It's that combination of getting a solution going with power behind it in a sustainable way. And you see that starting. Social entrepreneurship is, I think, the center of life for the millennial generation. And empower the crowd, seriously. Experts are great. They know all the ways not to accomplish things, all the problems with doing it. But you give a kid or a car mechanic a couple of tools and an idea, and the world is their oyster. And that future will be a society where the oceans and humanity are integrated probably almost seamlessly. It's going to have to be one big functioning system with us part of it. The future of the ocean, I would leave a question mark without a word, because that word depends on what you guys push the world to do. The ocean is where I come for refuge. It's a natural, beautiful medicine. We need to make the ocean famous so that future generations can experience what we often take for granted. Hi, my name is Hannah Bloomer and I'm a member of the Sustainable Oceans Alliance. SOA has provided me with unforgettable experiences and invaluable opportunities. Some of the professionals that I grew up idolizing are now my mentors, helping me develop my passion for oceanography. I've engaged in dialogue with heads of state, experts, and advocates at the United Nations and national conferences. It is our generation that together will be the wave of change. Most of humanity knows the ocean's out there, but doesn't experience it, doesn't live in it. And so it's being destroyed with nobody watching. And it's time that somebody watch. Terima kasih banyak Tania. Mengingatkan lagi nih, kalau misalnya masih penasaran tentang SOA global maupun Indonesia, bisa langsung kunjungi websitenya di www.soalliance.org atau mungkin bisa langsung ke Instagram di @soalliance. Nah, sebelum saya benar-benar menutup sesi ini, saya ingin mengambil summary dulu dari hasil diskusi kita dengan David pada malam hari ini. Ada 2 poin yang saya catat, yakni pertama bahwa seaweed atau rumput laut itu mungkin selama ini kita tahunya hanya sebagai makanan, tapi ternyata lebih dari itu bisa memberikan banyak sekali manfaat, bisa menjadi alternatif bagi plastik, dan bisa kalau kita memainstreamingkan atau kita mengkonsumsi lebih banyak produk-produk dari seaweed ini, kita bisa mensejahterakan petani rumput laut atau petani seaweed. Dan kemudian yang kedua adalah kita sebagai consumer harus lebih bertanggung jawab dengan pola konsumsi kita, karena seperti yang dikatakan David tadi, sebenarnya kita punya power untuk melakukan perubahan. Jadi ketika kita berusaha untuk bertanggung jawab dengan konsumsi kita, memilih produk-produk yang bisa didaur ulang, memilih produk-produk yang bisa kembali ke alam dengan aman, kemungkinan besar industri-industri pun akan tertarik untuk mengembangkan produk-produk yang sejalan dengan keinginan kita sebagai consumer. Nah, itu tadi 2 pokok penting yang saya ambil dari diskusi ini. Saya harus menyampaikan kabar yang mungkin membuat beberapa pihak, beberapa orang, atau mungkin semuanya agak bersedih karena ini adalah webinar yang terakhir dari SOA Indonesia. Terima kasih atas dukungan semua pihak. Terima kasih banyak untuk pembicara-pembicara, untuk David pada malam hari ini, untuk semua panitia, untuk peserta yang hadir. Kemudian terima kasih juga untuk Sustainable Ocean Alliance, Diverse Clean Action, Maritim Muda Nusantara, Blue Generation, Sea Angel, Ocean Smile, dan Back In, serta seluruh teman-teman alumni dari Our Ocean Youth Leadership Summit 2018 maupun 2019. And also thank you so much for SOA Global, who already joined the session for supporting us. Thank you Emily and the team. Dan sebagai penutup nih, ada satu pantun yang akan saya sampaikan. Ya.
Rumput laut dapat diolah menjadi makanan, juga sebagai kemasan pengganti plastik yang ramah lingkungan, seperti gelas jelly yang bisa dimakan dan tidak menyebabkan pencemaran. Ayo kita bersama membuat perubahan untuk kebaikan masa depan. Terima kasih banyak semuanya. Thank you. Thank you, David. Thank you so much. Thank you. Bye-bye.